segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom saudara, manusia ciptaan baru Allah. Kita jumpa lagi untuk bersama-sama belajar dalam pemuridan, ya. Jadi ada bagian saudara, ada bagian saya. Dan memang belajar ini membutuhkan usaha, ya. Tidak hanya disuapin, tetapi mau belajar makan sendiri pelan-pelan, ya. Oke, kita sampai di sesi ketiga dari kehidupan baru yang penuh kuasa. Kehidupan baru yang penuh kuasa, kita sudah belajar sesi atau bagian pertamanya dari sesi 3 ini, potensi baru Anda sebagai ciptaan yang baru, ya, sebagai manusia baru. Kemudian kita yang kedua juga sudah belajar sumber kekuatan Anda yang baru, yaitu Roh Kudus. Dan sekarang, dan mengapa Roh Kudus datang, kita sudah belajar itu. Nah, sekarang kita akan belajar lanjutan, ya, saya masukkan ini di bagian yang ketiga, evaluasi kondisi rohani Anda. Kita harus mengecek kondisi rohani kita, ya, jadi dokter pribadi ini, ya, menganalisa. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan, buka mata rohani kami supaya kami melihat kemuliaan Injil-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Oke. Iya. Kondisi rohani Anda. Non-Kristen, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, itu disebutkan kondisi orang yang non-Kristen. Kondisi rohaninya, ya. Nah, saudara juga di rumah buka Alkitabnya supaya sama-sama kita melihat kebenaran ini, ya. Jadi memang kalau pemuridan ini dua-dua harus buka Alkitab, ya. Oke. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 14. Oke, demikian firman Tuhan. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi manusia non-Kristen adalah orang-orang itu tidak percaya bahwa Kristus telah mati untuk membayar dosa-dosa mereka. Kemudian orang-orang duniawi, jadi kategori yang kedua, ini orang-orang duniawi. Kalau orang non-Kristen, gambaran hatinya seperti apa ya? Nah, ini lingkarannya. Nih, lingkaran yang ini menggambarkan orang yang non-Kristen, di mana salib Kristus masih ada di luar. Ini dia. Aku yang bertahta di dalam hati. Jadi manusia ini dikendalikan oleh diri sendiri, ya. Sekarang kita masuk ke yang orang Kristen duniawi. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 1 dan 2. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Jadi manusia atau orang Kristen duniawi, makanannya susu. Ciri khasnya suka bertengkar, ya. Suka repot deh. Ini gambarannya. Kristus sudah di dalam, salib sudah di dalam, tetapi yang bertahta si bos.
Jadi Kristus diabaikan, nggak peduli, awah gelap. Ya, Kristen sih Kristen, tapi menjalani hidup urus diri sendiri, nak berserah kepada Kristus. Dia tidak mengizinkan Kristus mengendalikan hidupnya. Banyak ini yang begini, ya. Dan ini pusing. Jadi orang Kristen begini pusing. Nah, sekarang kita melihat orang Kristen rohani. Nah, ini yang betul. 1 Korintus pasal 2 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Manusia rohani, ini orang Kristen rohani, hidupnya dibimbing oleh Roh Kudus. Salib bertahta, salib yang menuntun, semua berpusat pada salib Kristus. Si bos turun, ya, serahkan setir kepada Allah. Jadi keakuan tunduk kepada kehendak Kristus penuhnya dan kepada Roh Kudus. Itu menghasilkan buah-buah roh. Dia mengerti apa yang harus dia buat, ya. Dia mendengar suara Roh Kudus di dalam hidupnya. Nah, pertanyaan saya, lingkaran mana dari ketiga lingkaran ini yang menggambarkan hidup saudara? Lingkaran mana? Oke. Kalau lingkaran ini, ya saudara harus bertobat dan menerima Kristus sebelum waktu habis. Kalau ini juga harus bertobat, serahkan kendali kepada Kristus. Ini yang betul. Ya. Oke. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat diarahkan dan diberi kuasa oleh Roh Kudus? Supaya kita tetap hidup di dalam lingkaran yang ketiga ini. Ini caranya. A. Akui segala dosa. Kalau ada dosa yang Roh Kudus tunjuk, akui. B. Serahkan setiap area kehidupan kepada Tuhan. Serahkan kepada Kristus penuhnya. Seluruh anggota tubuh kita. Ini dalam Roma 6 ayat 12-13. Karena biasanya iblis masuk lewat anggota tubuh. Dan yang C, mintalah Roh Kudus untuk mengarahkan dan membimbing hidup saudara serta memberi kuasa. Karena kita tahu bahwa hal dibimbing, dipenuhi dan dituntun Roh Kudus itu kehendak Allah. Karena ia memerintahkan kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk diarahkan oleh Roh Kudus. Ya. Allah mau kita hidup dengan penuh kuasa. Demikian firman Tuhan dalam Efesus 5:18, ini bukan ayat 8. Dan janganlah kamu mabok oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Penuh dengan roh setiap saat. Yang D, klaimlah janjinya dengan iman. Karena Allah berkata bahwa ia akan menjawab setiap doa yang sesuai dengan kehendaknya. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan pimpin saya dengan rohmu, Tuhan tuntun saya dengan rohmu, itu sesuai dengan firman Tuhan dalam Efesus 5:18, dan pasti dijawab. Cobalah, ya. Nah, sekarang kita buka terakhir ini 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-14 dan 15. Mungkin sampai di sini dulu supaya jangan kepanjangan ya. Kita tutup dulu, nanti 1 Yohanes kita lanjutkan di bagian yang keempat ya. Baik. Jadi saya ulangi lagi, bagaimana supaya dipimpin Roh Kudus? Ada 4 langkah. Akui dosa, serahkan seluruh area kehidupan, minta Roh Kudus menuntun dan memenuhi karena itu kehendaknya. Yang keempat, klaim janjinya dengan iman bahwa ia menjawab setiap doa yang berkenan kepadanya. Kita berdoa. Tuhan, meteraikan sabdamu di hati kami, bahwa sebagai manusia ciptaan baru, kami dilengkapi dengan kuasa kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami, dan kami mau Roh Kudus menguasai hidup kami sepenuhnya dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.